Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Salam Jafi, mahasiswa Sistem Informasi yang saat ini akan mengerjakan video presentasi mengenai tugas besar transformasi digital ya, mata kuliah transformasi digital kepada Bapak dosen Yudo Devianto, Eskom, Mkom. Mohon maaf apabila kamera saya miring karena saya tidak menggunakan kamera dari laptop karena ada masalah dari kamera laptop. Oke, melanjuti study case yang saya bahas ini adalah transformasi model digital bisnis digital Warkop CJ. Apa itu Warkop CJ? Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Saya perkenalkan dulu apa itu Warkop CJ. Warkop CJ adalah Warkop Ciputat Jombang. Dan saya Adam Salman Arjavi dengan NIM 4182 411003 adalah pendiri sekaligus pemilik Warkop CJ tersebut. Jadi saya pemilik, pendiri, pengelola, dan juga yang bikin struktur serta SOP di dalam Warkop CJ ini. Ya, saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana dan Warkop CJ adalah usaha F&B retail fisik nyata yang saya dirikan dan kelola sendiri di Ciputat Jombang. Sebagai bisnis fisik non-teknologi, usaha saya sangat ideal untuk studi kasus transformasi digital ini karena untuk sekelas Warkop pasti belum ada bisnis tech-nya ya. Jadi perlu ada perkembangan yang dimasukkan ke dalam sistem bisnis tersebut. Untuk operasional saya buka setiap jam 5 sore sampai jam 12 malam karena saya hybrid kerjanya. Saya kerja dua kali di affiliate kerja perusahaan sama kerja di Warkop CJ saya ini. Lalu alamat itu ada di Jalan Ciputat Raya, Jombang nomor 42. Tapi kalau di alamat aslinya itu nomor 2, Ciputat Raya, Tangerang Selatan. Instagram resminya adalah Warkop CJ. Lalu, untuk model bisnis tradisional saat ini yang saya gunakan adalah front office. Itu alur pelanggannya itu pertama pelanggan datang, lalu pelanggan memilih tempat duduk, dan nanti biasanya datang dulu ke meja mereka untuk pesan atau kitanya nulis satu-satu. Jadi ada open bill, ada close bill, kita datang ke meja untuk nyatat ataupun customer langsung datang ke meja gitu. Tapi pada akhirnya itu yang jadi tidak efisien. Lalu memesan menu entah yang ditulis lewat barista atau waitersnya atau mesen langsung lewat meja. Lalu pembayaran itu tunai dan juga menikmati pesanan di tempat maupun dibawa pulang. Jadi itu yang ada di front office-nya. Lalu untuk back office kita ada pencatatan secara manual ya. Jadi misalnya penjualan minuman kepada klien kita atau customer kita namanya Arya. Itu cappuccino Indo Cafe Saset satu. Itu masih penulisan secara manual. Dan nanti ketika ada penjumlahan kita harus nulis harga satu-satu karena jenisnya ada jenis ice, jenis hot. Tentunya itu sangat merepotkan. Apalagi ketika ramai di peak summer ya, seperti weekend, akhir tahun, dan awal bulan ya. Lalu untuk kontrol stoknya, pengecekan kopi dan stok itu berbasis estimasi visual. Jadi, oh bang, misalkan karyawan saya bertanya kepada saya, besok mau belanja apa ya bang ya? Terus saya bertanya balik, apa aja yang udah habis? Terus akhirnya mereka bilang, seingat saya ini. Jadi nggak ada data pasti atas hal tersebut. Dan saya sering kali belanja bahan yang ternyata masih ada di warkop saya sehingga itu jadi double buffering untuk dana yang harusnya dipakai untuk barang lain jadi barang yang sudah ada. Lalu untuk promosi, kita promosi masih mulut ke mulut, teman ke teman, atau awal bikin ya. Sampai kekuatan fisik dan juga masalah operasional. Oke, saya bantu jelaskan. Potensi gerai dan juga permasalahan pada bottleneck ya disebutnya. Kekuatan usaha saya itu memiliki gerai dua lantai yang nyaman, semi-semi rooftop dan juga outdoor. Dan juga ada musiknya, dan juga banyak anak-anak muda yang mau nongkrong situ. Jadi adem nih ya. Ini untuk visual gambar tempat nongkrong saya ya. Tapi permasalahannya sistem kasir itu manual, jadi rawan selisih. Waktu itu pengalaman saya pernah ada customer perempuan, rame ya, seperti cheerleader. Mereka banyak pesanannya. Kita tulis secara manual. Lalu ketika ada pembayaran dibikin satu-satu,
itu kita bingung mana yang udah, mana yang belum. Sehingga ketika kita harus recheck lagi, pasti lebih lama. Customer pasti enggan untuk nunggu. Akhirnya mereka pulang karena saya harus bilang, oh pembayarannya sudah selesai. Berarti kita ada minus. Dan itu udah resiko yang harus saya tanggung. Dan tidak ada program loyalty, terstruktur dan sering jadi kehabisan bahan baku ini yang saya sering banget nih. Karena nggak ada sistem masih regret ya terhadap karyawan atau reminder ketika bahan udah habis. Seringkali kita suka kehabisan es batu ketika lagi jam rame. Untungnya di daerah sekitar masih ada yang jual es batu emergency. Cuman itu kan bukan jadi suatu permasalahan yang bisa diselesaikan begitu aja. Karena es batu yang disediakan kualitasnya berbeda. Lalu untuk analisis peluang transformasi digital. Pertama, perilaku pelanggan. Konsumen saya rata-rata itu Gen Z ya. Untuk kaum milenial banyak, apalagi yang mau pacaran ya malam minggu, terbiasa dengan pembayaran instan QR, ya, kris, dan juga pemesanan via smartphone. Karena sekarang udah serba smartphone, jadi orang pasti lebih antusiasme ataupun merasa lebih simpel tanpa harus datang ke kasir untuk pesan. Mereka tinggal duduk, scan barcode, bayar lewat krisnya. Lewat apa? Pasti sistem basis data. Lalu peluangnya data transaksi, mengubah data buku transaksi manual menjadi laporan visual pada jam ramai, omset, dan juga menu favorit. Jadi kita bakal tahu nih data setiap customer dalam waktu sehari, seminggu, hari apa aja, customer itu peak seasonnya kapan, pesanan apa yang paling disukai, dan juga eh, penjualan itu seberapa banyak jumlahnya dalam harian, bulanan, mingguan, tahunan. Oke. Dan juga CRM and loyalty, pengumpulan database untuk pelanggan promosi nih kita nih dari yang data transaksi itu kita ambil customer kita kira-kira dengan apa kita promosiin apa yang mereka suka. Lalu untuk strategi marketing short content ya, pada akhirnya setelah hanya mengandalkan promosi mulut ke mulut, teman ke teman, saya mengandalkan media sosial ya promosi lewat Reels dan juga konten TikTok nih yaitu adalah POV dan humor warkop konten yang relatable karena viewsnya lumayan rame sampai 4.300 waktu itu ini screenshot waktu postingannya lagi rame-ramenya di hari pertama kita post itu langsung 4.300 dan efek dari konten ini banyak yang datang karena mereka banyak yang ngomong bang ini TikTok ya bang ini di warkop ya akhirnya mereka pada datang dan punya alasan karena mereka udah tahu tempatnya enak asik dan akhirnya mereka datang behind the scene ya momen kocak barista contoh ini kontennya jam closing mau tutup dan juga racik kopi sebelum tutup impactnya ya fokus langsung ke impact menarik pengunjung tanpa harus berbayar iklan tentu ini bagus banget terus juga membuat bisnis kita lebih family friendly karena buat orang-orang yang bisnis gak ada kontennya terlalu kaku itu juga nggak realistis apalagi konsep kita kan Gen Z tempat kopi yang nyantai dan juga homies. Yo, oke. Profil Instagram dan digital storefront. Saya mau bangun brandingnya itu di Instagram, LinkedIn, dan juga TikTok. Untuk saat ini masih tiga platform saja ya. Saya membangun handle sendiri. Saya juga ada tim untuk media partner, pembuatan konten, tag photoshoot. Ini namanya Warkop CJ, udah dijelasin semua, masalah kita lokasi di mana, hubunginnya kemana, dan juga waktu itu kita ada promo waktu grand opening, mulai dari 5 ribuan aja. Untuk anak muda itu udah relate ya, mulai. Lalu konsep omnichannel ya, konsep digital di front office, pengalaman pelanggan, QR menu dan juga payment. Scan QR di meja untuk akses digital menu dan bayar via kris. Yang ini akhirnya kita jalankan, kita bikin website sendiri, base datanya HTML, kita masukin ke domain, dan kita masukkan juga QR untuk kerjasama dengan GoPay Merchant ya. Dengan GoPay Merchant akhirnya masalah terselesaikan. Akhirnya notification masuk ke sistem database kita atau kalau saya berlangganan sama Moka namanya. Online ordering, layanan pesan antar, pick up, WhatsApp via bisnis. Nanti dia muncul juga notification via WhatsApp. Karena nanti kan ada tim yang sekiranya mungkin nggak ngeh sama bunyinya. Jadi ada remindernya juga. Loyalty point, yaitu poin reward otomatis setiap transaksi ini. Misal, ada orang yang jajan di Warkop CJ itu sampai 5 kali seminggu atau jumlah
belanjanya berapa. Kita gratis mix platter, gratis cireng, dan menu-menu snack lainnya. Atau ada menu minuman yang jadi menu signature Warkop CJ itu kopi susu CJ. Dan operasi terintegrasi back office-nya itu ada sistem POS ya. POS yang kita pakai itu dari brand Mocha. Pencatatan kasir otomatis, berbasis call real time, lalu ada stock alert untuk monster. Jadi setiap kita belanja, kita masukin yang kita belanja berapa, dan setiap transaksi otomatis mengurangi jumlah kita sehingga nanti ada alert, pengingat berapa sih stok yang masih kita punya, apakah aman. Jadi saya nggak perlu neka-neka lagi, nggak perlu nunggu orang ada di warkop dulu buat belanja untuk ngasih uang peti cash ya buat belanja kayak gitu. Business analysis, dashboard omset, jam ramai, dan produk laris. Ini juga membuat saya tahu kira-kira hari apa aja yang ramai, dominannya, dan lain sebagainya tanpa harus saya neka-neka feeling doang. Ada hitungan pastinya. Lalu, untuk 9 fitur utama platformnya itu ada digital POS system, itu kasir cloud, untuk menghilangkan kesalahan selisih kasir manual. Karena yang baik tadi saya jelaskan, saya pernah ada kesalahan pembayaran karena bayar pada satu-satu, padahal mesen banyak banget. Terus ada QR menu dan payment. Ini memudahkan customer untuk membayar, ya. Memudahkan customer untuk membayar dengan website dan juga satu HP yang sama, mereka udah bisa pesan dan bayar di waktu yang sama. Tanpa mereka harus pindah tempat dan pesanan bisa datang, gitu. Lalu ada customer database, yaitu mencatat profile dan kontak pelanggan. Tujuannya untuk misalkan nanti kita ada promotion, ngirim-ngirim notification berupa promo di Warkop CJ seperti 17-an kemarin ya, ataupun event nobar kemarin Argentina lawan Spanyol, seperti itu. Lalu ada loyalty program, sistem akumulasi poin dan voucher diskon. Ini yang saya bikin nih. Kalau misalkan customer ada belanja minimal sampai 100.000, kita ada gratis mix platter atau apapun itu. Lalu dashboard analisis, grafik omset harian, jam ramai, dan menu ini. Ini kalau misalnya di aplikasi GoPay Merchant sebenarnya udah ada. Cuma GoPay Merchant hanya mencatat penjualan aja. Peak seasoningnya nggak ada. Karena ini cuma menghitung pembayaran. Makanya ada website ketika POS itu yang menghitung masalah peak season. Karena kan di situ ada proses penginputan pesanan. Oke, discovery-nya digital journey yang ada di Warkop CJ itu pertama adalah orang melihat reels konten Warkop CJ atau mereka melihat tempat CJ yang rame. Ini secara digital lah, cuman kita bahas ya. Lalu mereka datang Warkop CJ enthusiasm, mereka udah tahu nih. Oh, di mejanya ada QR, kita tinggal duduk, scan QR, mereka bisa pesan menu di situ dan bayar sekaligus. Lalu ada loyalty point yang mana customer tahu ketika mereka belanja di sana, mereka ada loyalty point yang membuat mereka lebih antusiasme untuk datang ke Warkop CJ karena punya achievement untuk datang nongkrong sana. Selain menikmati pemandangan yang enak, mereka juga dapat loyalty. Lalu data tersebut akan masuk ke database dan jadi evaluasi jam kita untuk lebih kreatif dan inovatif terhadap Warkop CJ ini. Lanjut, bisnis model kanvasnya, BMC-nya pertama, customer segment, yaitu para mahasiswa, apalagi lokasi saya di Ciputat Jombang. Mahasiswa UPJ, Unpam, itu sering kali datang ke saya. Pekerja kantoran, ataupun biasanya ojol. Ojol suka nongkrong tempat saya. Komunitas nongkrong dan juga pelanggan delivery. Value proportion ya, layanan cepat. Mereka nggak perlu harus ngantri, mereka tinggal pesen, nanti udah terurut tuh siapa duluan yang pesennya. Dan kita tinggal fokus di kitchen aja, waiters tinggal ngirim gitu. Gerai fisik, rooftop, QR menu, WhatsApp, bisnis, Instagram, dan Google Maps. Itu untuk channel kita berpromotion ya. Terus juga untuk customer relationship-nya kita ada membership program atau disebutnya loyalty aja ya. Ada promo ulta kalau ulang tahun kita biasanya ada gratis snack gitu. Ada customer service WhatsApp tentu ada bisa buat nanya misalkan promo-promo atau bisa ada customer malah barangnya ketinggalan tanya ke WhatsApp kita makanya disediain. Lalu ada event komunitas. Kita pernah ada lomba ML, lomba 17-an dan lain sebagainya. Penjualan FMB onsite, online order WA, paket bundling dan event. Saya punya salah satu produk yang jadi kegemaran para customer saya yang awalnya saya belum punya WA, mereka harus nge-DM IG-nya doang. Bang, dimsum masih ada. Karena dimsum saya jadi favorit karena saya punya secret recipe dari mentanya ya. Jadi itu yang jadi salah satu keinginan dan orang kadang mungkin lagi capek buat nongkrong tapi mereka pengen menikmati makanan kita. Makanya mereka bisa pesan online via WhatsApp ya. Untuk lokasi tertentu aja tapi untuk saat ini.
Bulan pertama saya pasang POS, bulan kedua sih lebih tepatnya ya. Bulan pertama saya evaluasi dulu, POS, kris dan juga menu digital. Waktu itu saya dibantu rekan saya namanya Arya dan Diego Ronggo Setiokusumo. Lalu bulan keempat saya ada WhatsApp Business Order, ada Google Maps. Sebenarnya Google Maps ada di itu satu, cuman lebih uploadingnya lagi itu di bulan ketiga sampai empat karena saya promotion lagi di situ tanpa berbayar ya tapi. Lalu sistem database royalty ini di bulan 5 6 betul. Melanjut ke bulan 7 sampai 12 ya kita selalu evaluasi jam ramai dan lain sebagainya. Impact atau indikator KPI yang kita rasakan adalah transaksi digital itu menambah 30% crowd customer pada datang, rata-rata repeat order rate itu sampai 20% dari persentase rata-rata datang datang orang satu malam itu di weekend bisa sampai 60, kalau weekday mungkin bisa sampai 40 ya, kurang dari 20%-nya mereka tersupply. Lalu untuk customer retention-nya 15% dan reduksi error kasirnya itu berkurang sampai 50%. Kita tinggal memanfaatkan human human jobber aja ya, pekerja manusianya. Jadi biar nggak terjadi human error. Lalu simulasi financial dan analisis ROI-nya. Investasi capex ya, sewa tablet POS, cetak QR, setup database, branding. Ini memang habisnya bisa sampai 6 juta karena sewa tabletnya itu yang mahal. Ya, tapi mereka memberikan benefit lain selain daripada POS. Mereka menyediakan mejanya, alatnya, gitu. Manfaat bersih bulan, efisiensi stok. Nah, efisiensi stoknya ini, karena kita tahu belanja apa yang diperluin, kita bisa menghemat sampai 2,5 juta. Karena seringkali bahan yang kita beli di bahan yang masih ada, itu akhirnya kebuang, gitu. Total manfaat tahunannya bisa sampai 30 juta dan juga payback periode itu di 2,5 bulan. Titik impas yang dicapai kurang dari 3 bulan karena ROI simulasi 1 tahunnya sampai 400%. Nah, potensi resikonya pelatihan berkala, penyusunan SOP, kasir kadang karyawan itu suka ada human error karena mereka suka nggak disiplin, suka masuk telat dan lain sebagainya yang memang udah lumrah lah ya. Terus juga koneksi internet mati. Kita ada WiFi sendiri, ada backup provider, nanti POS itu ada sistem offline ya, makanya kita juga wanti-wanti kalau internet offline. Tapi kita juga belajar nih, karena kan saya mahasiswa sistem informasi, saya belajar untuk buat website sendiri, tapi masih on progress. Privacy data pelanggan, enkripsi kata sandi, ini butuh kepatuhan izin konsep. Ya, oke, perbandingan model bisnis eh, digital dan tradisional. Kalau misalkan transaksi lama, itu pemesanan harus ke kasir dulu. Jadi orang udah duduk, oh pesannya di kasir ya? Mereka datang ke kasir. Kalau misalnya lagi rame, kita nggak bisa datangin pelanggan satu-satu. Lalu untuk buku catatan manual, kita harus lihat menu dulu. Terus ya looks like an older aja. Menunya nggak ada yang bisa diperbaruin. Kalau perbarui harus cetak, cetak, cetak. Itu cukup ribet. Lalu untuk promosinya mulut ke mulut dan intuisi keputusannya hanya berdasarkan saya, pemilik. Nggak ada berdasarkan datanya juga. Karena apa yang dikatakan para karyawan saya belum tentu sama seperti apa yang saya pikirkan. Tapi bisa jadi apa yang saya butuhkan itu sesuai dengan kepastian data untuk perkembangan bisnis saya. Omnichannel ya untuk model digital baru secara transaksinya ada pemesanan onsite, QR dan juga online. Untuk sistem pencatatannya kita udah pakai cloud digital POS dan juga stock alert. Dan untuk promosi kita udah personalized promo lewat Reels, loyalty point. Jadi orang tahu nih, wah ada poin, kita nongkrong aja kalau CJ gitu. Pengambilan keputusan berbasis data driven ya. Nah, dari keseluruhan yang udah dijelaskan di sini, Warkop CJ tentunya udah meningkat sampai saat ini kurang lebih udah genap hampir bukan hampir 1 tahun, udah 1 tahun lewat saya bangun Warkop CJ dan banyak perubahan yang saya jalanin. Kalau Warkop IG mungkin terbuatnya tahun 2025 bulan November, tapi Warkopnya udah sendiri saya udah bangun. Cuman emang masih mulut ke mulut waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang kita berkembang. Ya, kita akan terus maju dengan seiring pengetahuan yang saya dapatkan dan kita akan terus berkembang sampai menjadi Warkop CJ satu dunia. Terima kasih kepada Bapak dosen Yudo Devianto, Eskom Mkom yang telah memberikan saya waktu dan juga kesempatan untuk mempresentasikan
Tugas transformasi digital bertemakan dari kasus tadi Warkop CJ yang menggunakan teknologi sebagai enable berkelanjutan usaha. Sekian dari saya, Adam Salman Javi, selaku owner Warkop CJ secara langsung dengan NIM 18241110003. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih atas waktunya.